Sobat pembelajar di mana saja berada, berjumpa kembali pada e-learning proses bisnis review PIPK. Saya ucapkan selamat kepada sobat semua karena telah berhasil sampai pada materi ini. Sobat pembelajar, kita ketahui bahwa dalam PIPK terdapat 3 tahapan, yaitu penerapan PIPK, penilaian PIPK, dan review PIPK. Sobat pembelajar telah mendapatkan materi penerapan dan penilaian pada materi sebelumnya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tahapan terakhir mengenai review atas penilaian PIPK. Sobat pembelajar, untuk memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan kementerian negara atau lembaga mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai, dilakukan review PIPK. Review PIPK ini dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah atau APIP. Review PIPK dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari laporan hasil penilaian PIPK yang disampaikan oleh tim penilai. Untuk memahami lebih jauh mengenai materi review atas penilaian PIPK ini, bersama saya Puji Agus, kita akan belajar mengenai yang pertama, gambaran umum pelaksanaan review PIPK. Yang kedua, prosedur review penilaian PIPK, dan terakhir yang ketiga, dokumentasi atas pelaksanaan review PIPK atau tabel F. Simak penjelasannya berikut ini. Sobat pembelajar, review PIPK dilaksanakan dengan 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan review PIPK. Pada tahapan perencanaan review PIPK, APIP menyusun program kerja review PIPK berdasarkan penerapan, penilaian, dan review penilaian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat. Pada tahap pelaksanaan review PIPK dilaksanakan dengan metode uji petik atau sampling dan dilakukan paling lambat bersamaan dengan review LKKL, LKBUN, atau LKPP. Pada tahap pelaporan PIPK perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Sobat pembelajar, berikut ini merupakan gambaran umum pelaksanaan review PIPK. Berdasarkan laporan penilaian oleh tim penilai PIPK, APIP melakukan review PIPK. Dari hasil APIP melakukan review, apakah ada penyimpangan? Jika tidak, maka simpulan PIPK tidak terdampak. Jika ya, maka buatlah rekomendasi untuk memperbaikinya. Selanjutnya, apakah tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi? Bila telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, simpulan PIPK tidak terdampak. Bila tidak ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, simpulan PIPK terdampak. Dan bila ditindaklanjuti namun kurang sesuai rekomendasi, simpulan PIPK terdampak atau tidak sesuai dengan pertimbangan profesional preview. Prosedur review PIPK. Sobat pembelajar, pelaksanaan review PIPK dilaksanakan dengan 8 prosedur sebagai berikut. Yang pertama, review atas identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya. Yang kedua, review atas perbaikan identifikasi risiko dan pengendaliannya. Yang ketiga, review atas pengujian pengendalian intern tingkat entitas. Yang keempat, review atas pengendalian umum teknologi informasi dan komunikasi atau PUTIK. Yang kelima, review atas pengujian atribut pengendalian. Yang keenam, review atas pengujian pengendalian aplikasi. Yang ketujuh, review atas penilaian efektivitas implementasi pengendalian dan penilaian kelemahan pengendalian. Dan terakhir yang kedelapan, review atas matriks kompilasi penilaian pengendalian intern. Berikut ini akan diilustrasikan prosedur pertama, yaitu prosedur rinci review identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya. Di sini kita akan review apakah seluruh risiko utama telah diidentifikasi dan seluruh risiko utama telah dimitigasi dengan suatu pengendalian utama. Prosedur rinci review identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya ini dilakukan dengan langkah-langkah review sebagai berikut. Yang pertama, review apakah seluruh risiko utama telah diidentifikasi. Yang kedua, review apakah seluruh risiko utama telah dimitigasi dengan suatu pengendalian utama. Dan ketiga, bila ada risiko utama yang tidak ada pengendaliannya, review apakah tim penilai telah memberikan usulan koreksi atau feedback untuk dibuatkan perbaikan identifikasi risiko dan pengendaliannya atau tabel
A1. Yang keempat, bila ada resiko utama yang tidak ada pengendaliannya, tetapi tidak ada usulan dari tim penilai, maka rekomendasikan tim penilai untuk menambahkan tabel A1 dan melakukan pengujian yang diperlukan. Dan kelima, bila telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi pada tabel F, simpulkan simpulan PIPK tidak terdampak. Bila tidak ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, simpulkan simpulan PIPK terdampak. Bila ditindaklanjuti namun kurang sesuai rekomendasi, simpulkan simpulan PIPK terdampak atau tidak sesuai dengan pertimbangan professional preview. Berikut ini akan diilustrasikan prosedur kedua, yaitu prosedur rinci review perbaikan identifikasi risiko dan pengendaliannya. Di sini kita akan review apakah tim penilai telah menyusun perbaikan identifikasi risiko dan pengendaliannya dengan baik. Prosedur rinci review perbaikan identifikasi risiko dan pengendaliannya dilakukan dengan langkah-langkah review sebagai berikut. Yang pertama, review apakah tim penilai telah menyusun perbaikan identifikasi risiko dan pengendaliannya dengan baik. Yang kedua, review apakah pemilik pengendalian memahami pengendalian yang terkait risiko utama yang baru diidentifikasi dan berkomitmen melaksanakannya. Yang ketiga, bila tim penilai tidak menyusun perbaikan identifikasi risiko dan pengendaliannya dengan baik, berikan rekomendasi untuk memperbaikinya. Yang keempat, bila pemilik pengendalian tidak memahami atau tidak berkomitmen melaksanakan pengendalian yang baru diidentifikasi, berikan rekomendasi agar tim penilai mendiskusikan hal tersebut dengan pemilik pengendalian agar memahami dan berkomitmen. Dan kelima, bila telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, simpulkan simpulan PIPK tidak terdampak. Bila tidak ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, simpulkan simpulan PIPK terdampak. Bila ditindaklanjuti namun kurang sesuai rekomendasi, simpulkan simpulan PIPK terdampak atau tidak sesuai dengan pertimbangan professional preview. Selanjutnya, berikut ini akan diilustrasikan prosedur ketiga, yaitu review atas pengujian pengendalian intern tingkat entitas. Di prosedur ini, kita akan lakukan review terhadap pengujian PT oleh tim penilai untuk memastikan pengujian telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Prosedur rinci pengujian pengendalian intern tingkat entitas dilakukan dengan langkah-langkah review sebagai berikut. Yang pertama, lakukan review terhadap pengujian PT oleh tim penilai untuk memastikan pengujian telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, dalam hal terdapat ketidaksesuaian, berikan rekomendasi untuk memperbaiki pengujian PT. Dan ketiga, bila telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, simpulkan simpulan PIPK tidak terdampak. Bila tidak ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, simpulkan simpulan PIPK terdampak. Dan bila ditindaklanjuti namun kurang sesuai rekomendasi, simpulkan simpulan PIPK terdampak atau tidak sesuai dengan pertimbangan professional preview. Selanjutnya, berikut ini akan diilustrasikan prosedur keempat, yaitu review atas pengendalian umum teknologi informasi dan komunikasi atau PUTIK. Di sini, kita akan melakukan review terhadap pengujian PUTIK oleh tim penilai untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan. Prosedur rinci review PUTIK dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan review terhadap pengujian PUTIK oleh tim penilai untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan. Yang kedua, dalam hal terdapat ketidaksesuaian, berikan rekomendasi untuk memperbaiki pengujian PUTIK. Ketiga, bila telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, simpulkan simpulan PIPK tidak terdampak. Bila tidak ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, simpulkan simpulan PIPK terdampak. Dan bila ditindaklanjuti namun kurang sesuai rekomendasi, simpulkan simpulan PIPK terdampak atau tidak sesuai dengan pertimbangan professional preview. Berikut ini akan diilustrasikan prosedur kelima, yaitu review atas pengujian atribut pengendalian. Review pengujian atribut pengendalian untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan, diantaranya jumlah sampel dan pelaksanaan re-performance. Prosedur rinci review pengujian atribut pengendalian dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, review pengujian atribut pengendalian untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan, diantaranya jumlah sampel dan pelaksanaan re-performance. Yang kedua, dalam hal terdapat ketidaksesuaian, berikan rekomendasi untuk memperbaiki pengujian atribut pengendalian.
Dan yang ketiga, bila telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, simpulkan simpulan PIPK tidak terdampak. Bila tidak ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, simpulkan simpulan PIPK terdampak. Dan bila ditindaklanjuti namun kurang sesuai rekomendasi, simpulkan simpulan PIPK terdampak atau tidak sesuai dengan pertimbangan profesional preview. Berikut ini akan diilustrasikan prosedur ke-6, yaitu review atas pengujian pengendalian aplikasi. Review ini untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang dapat meliputi pengujian input control, pengujian proses control, dan pengujian output control. Prosedur rinci pengujian pengendalian aplikasi dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, review pengujian pengendalian aplikasi untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang dapat meliputi input control, proses control, dan output control. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, berikan rekomendasi untuk memperbaiki pengujian pengendalian aplikasi. Bila telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, simpulkan simpulan PIPK tidak terdampak. Bila tidak ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, simpulkan simpulan PIPK terdampak. Dan bila ditindaklanjuti namun kurang sesuai rekomendasi, simpulkan simpulan PIPK terdampak atau tidak sesuai dengan pertimbangan profesional preview. Berikut ini akan diilustrasikan prosedur ke-7, yaitu review atas penilaian efektivitas implementasi pengendalian dan penilaian kelemahan pengendalian. Review ini untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan. Di antaranya, pastikan bahwa pengisian tabel D kolom 3 didukung oleh tabel B1, B2, C1, dan C2. Prosedur rinci review penilaian efektivitas implementasi pengendalian dan penilaian kelemahan pengendalian dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, review penilaian efektivitas implementasi pengendalian untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan. Di antaranya, pastikan bahwa pengisian tabel D kolom 3 didukung oleh tabel B1, B2, C1, dan C2. Yang kedua, review penilaian kelemahan pengendalian untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan. Yang ketiga, review jumlah salah saji teridentifikasi, apakah telah didukung oleh bukti-bukti yang relevan. Yang keempat, review simpulan PIPK telah sesuai dengan hasil penilaian kelemahan pada tabel D kolom 6. Yang kelima, dalam hal terdapat ketidaksesuaian, berikan rekomendasi untuk memperbaiki pengujian pengendalian. Bila tidak ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, simpulkan simpulan PIPK terdampak. Dan bila ditindaklanjuti namun kurang sesuai rekomendasi, simpulkan simpulan PIPK terdampak atau tidak sesuai dengan pertimbangan profesional preview. Berikut ini akan diilustrasikan prosedur terakhir, yaitu prosedur ke-8, review atas matriks kompilasi penilaian pengendalian intern. Review ini dilakukan untuk unit yang memiliki kewajiban melakukan kompilasi. Review ini untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan. Di antaranya, jumlah pengendalian intern yang memadai telah didukung oleh simpulan PIPK dari tabel D. Jumlah salah saji teridentifikasi telah didukung oleh salah saji teridentifikasi dari tabel D. Prosedur rinci review matriks kompilasi penilaian pengendalian intern dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, review matriks kompilasi penilaian pengendalian intern untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan. Di antaranya, jumlah pengendalian intern yang memadai telah didukung dari simpulan PIPK dari tabel D. Jumlah salah saji teridentifikasi telah didukung dari salah saji teridentifikasi dari tabel D. Yang kedua, dalam hal terdapat ketidaksesuaian, berikan rekomendasi untuk memperbaiki pengujian pengendalian. Bila telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, simpulkan simpulan PIPK tidak terdampak. Bila tidak ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, simpulkan simpulan PIPK terdampak. Dan bila ditindaklanjuti namun kurang sesuai rekomendasi, simpulkan simpulan PIPK terdampak atau tidak sesuai dengan pertimbangan profesional preview. Dokumentasi atas pelaksanaan review PIPK atau tabel F. Sobat pembelajar, hasil dari review dituangkan dalam tabel F atau tabel review pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Berikut ini adalah contoh dari tabel F, di mana terdapat dua hasil review yang terdapat penyimpangan signifikan. Dari dua penyimpangan signifikan tersebut, tim penilai melakukan re-performance dengan hasil salah saji sebesar 0,6% dari total aktiva. Namun, review menyatakan seharusnya
salah saji sebesar 0,1%, maka simpulan terdampak. Dalam contoh ini, simpulan keseluruhan review PIPK adalah pengendalian intern efektif dengan pengecualian. Dalam hal tidak ada simpulan PIPK terdampak pada kolom 8, maka simpulan review PIPK sama dengan simpulan menurut tim penilai. Semua hasil review PIPK ini dituangkan dalam catatan hasil review atau CHR PIPK dan atau laporan hasil review atau LHR PIPK yang akan dibahas pada materi berikutnya. Demikian Sobat Pembelajar pembahasan materi mengenai review atas penilaian PIPK. Saya harap Sobat Pembelajar semua telah memahami materi ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.